Salam literasi. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar Anda. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bapak Ibu guru. Di sini kami akan menjelaskan tentang cerita Fabel. Perkenalkan, kami dari SMP Serta Fatimah Sibolga dari kelas 72. Perkenalkan, nama saya Dimas Saragi. Perkenalkan, nama saya Gabriel Kevin Sidaputar. Perkenalkan, nama saya Gabriel Arman Nurul Batu. Perkenalkan, nama saya Luis. Kami akan menjelaskan pengertian Fabel, ciri-ciri Fabel, struktur Fabel, unsur kebahasaan Fabel, dan contoh Fabel. Pengertian Fabel. Fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Ya. Ciri-ciri Fabel. Ciri-ciri Fabel adalah: 1. Tokoh utama binatang. 2. Alur ceritanya sederhana. 3. Cerita singkat dan cerita cepat. 4. Karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci. 5. Gaya penceritaan secara lisan. 6. Pesan atau tema kadang-kadang dituliskan dalam cerita. 7. Pendahuluan sangat Untuk Fabel. 1. Orientasi. Orientasi adalah bagian awal cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. 2. Komplikasi. Komplikasi adalah bagian di mana para tokoh menghadapi permasalahan atau konflik. 3. Resolusi. Resolusi adalah bagian di mana permasalahan atau konflik dipecahkan atau diselesaikan. 4. Koda. Koda adalah bagian akhir cerita yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan nilai-nilai yang dapat diambil dari cerita. Unsur kebahasaan Fabel. 1. Kata kerja. Kata kerja ada dua, yaitu kata kerja aktif dan transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Sedangkan kata kerja aktif intransitif adalah kata kerja yang tidak menggunakan objek. 2. Penggunaan kata sandang si dan sang. Contoh si dan sang adalah si Gancil menemui sang raja hutan. 3. Kata keterangan tempat dan waktu. Menerangkan tempat kejadian dan waktu penggunaan kata hubung, lalu, kemudian, dan akhirnya. Contoh, lalu sang semut memegang erat ranting itu. Akhirnya, sang semut meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Sombong. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah dua ekor ulat. Yang satu bernama Pintu yang bersifat ramah, rendah hati, dan baik. Sedangkan yang satunya bernama Tufi yang bersifat angkuh dan suka meremehkan binatang lain. Pada suatu hari, saat Pintu sedang mencari makanan, ia bertemu Tufi. "Hai Tufi, bolehkah aku meminta sedikit makananmu?" Pinta Pintu. "Hei Pintu, ini makananku dan tetap makananku. Sana cari makanan yang lain," tolak Tufi. "Baiklah." Pintu menduduk dan berlalu. Lain hari akan ada pesta hutan. Semua binatang akan diundang. Unta, si burung hantu, dengan gesiknya membagikan undangan berupa daun itu di malam hari dan menaruhkan di depan pintu rumah para binatang. Terdengar sorakan dari para hewan. "Asik, pasti di sana ada banyak makanan. Aku bisa makan sepuasnya," sorak Satya si anak kucing. "Aku juga bisa makan biji-bijian kan?" "Oh ya, bagi para ulat kalian tenang saja. Aku tak akan memakan kalian kok," petik si Satya si ayam jago. Pintu hanya tersenyum mendengar pernyataan teman-temannya itu. Namun tiba-tiba, ini hanya pesta kecil. Lihat saja, suatu saat nanti aku akan membuat pesta yang lebih besar. Dengan angkuh, Tufi berkata. "Tufi, kau tak boleh begitu," seru Pikus si beruang madu. Biarkan aja," balas Tufi sambil pergi. Berapa hari kemudian, Tufi dan Pintu sudah menjadi kepompong. Mereka menjalani hidup sebagai kepompong biasa. Beberapa minggu kemudian, mereka sudah keluar dari kepompongnya. Tak disangka sayap Tufi ternyata berwarna hitam, sedangkan Pintu malah berwarna-warni. Tufi tahu ini akibat keangkuhannya. Ia sangat menyesal. Amanatnya adalah kita tidak boleh sombong terhadap Amanatnya adalah kita tidak boleh sombong, angkuh, dan tidak meremehkan orang lain. Ya. Sekian dan terima kasih.